Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu. Siapapun kalian yang menonton video ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezekinya banyak, dan selalu bahagia dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat semua, lagi-lagi ini masih berkaitan dengan Timnas Indonesia dan juga Bung Towel, di mana ada kejadian yang tak terduga saat Bung Towel menjadi salah satu narasumber nobar Timnas Indonesia. Dan saat itu juga Indonesia kalah 5-1 terhadap Australia. Bung Towel ini dilempar botol oleh salah satu penonton, oleh salah satu netizen. Mungkin ya karena kesal ya, melihat komentar-komentar Bung Towel ini tidak menyejukkan hati, akan tetapi menimbulkan rasa kebencian. Jadi tidak menaikkan mentalitas juara, selalu mengkritik, apalagi pada saat Timnas Indonesia ini dilatih oleh Coach Sintayong. Jadi tidak ada baiknya di mata Bung Towel. Akan tetapi hari ini pelatih yang sekarang ini, Patrick ini, meskipun kalah masih menyanjung permainannya lebih bagus katanya. Ya, menyerang terus gitu katanya. Tetapi kan kalah, tidak menang. Nah ini kan memalukan. Apalagi kita itu sudah besar harapan dan permainannya itu semakin baik sebetulnya. Dan ada peluang minimal seri lah. Tapi nyatanya dihajar oleh Australia. Seperti apa ini videonya saat Bung Towel dilempar botol. Ini dia videonya. Di atas panggung bukan cuma Towel, ada aku. Jangan lempar-lempar ya. Ketika nama Towel bergema di Stadion Delta Sidoarjo, Apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Nama kita Kenapa dia nggak diganti-ganti? kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Bacot. Pengaruh. Oh, goblok ini sih mainnya kayak tolol. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? Kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau Ya. kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Bukan, itu kan kayak menyerang at all cost itu di awal gitu kan, pengen lihat sepak bola menyerang gitu. Tapi kan sepak bola bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal bertahan. Memang kalau buat saya bola itu yang penting sangat pragmatis, yang penting menang. Jangan sampai seolah-olah bahwa yang namanya sepak bola itu harus menyerang aja at all cost. Kita maunya bikin gol, tapi kalau bertahan tuh dianggap pengecut. Itu sering terbangun loh kalau buat narasi fans bola ya, bahwa kalau bertahan doang itu namain bola. Namanya enggak, bola ada nyerang, ada bertahan. Ini kayak Mas Kesit tadi bilang, ini kan tiap pertandingan final, tiap pertandingan final gitu. Jadi yang harus ditekankan ya sebagai supporter, sebagai penonton adalah kita malah timnas kita menang. Kalau caranya mungkin secara estetik tidak enak dipandang mata, pada akhirnya skor akhirnya enak dipandang mata kok. Nggak gol, terus 4-1.
Jadi 5-1. Ya. Jadi masalahnya bukan soal mental, memang kalah ya kalah aja. Kalah aja deh, nggak usah nyari gitu. Terus terang Patrick Kluivert itu kan kita nggak tahu rekornya. Di Belanda nggak pernah jadi tim kepala klub-klub besar di Belanda. Nggak pernah tanya. Jadi pemain iya, tapi sebagai pelatih belum. Saya tanya, ini kompetisi, penting menguasai pertandingan atau penting menang? Penting menang ya. Kalau menang jangan begitu, saya bilang. Fotonya, nothing is impossible until it is impossible. Jadi masih ada 2 pertandingan, 3 pertandingan yang bisa bikin kita lolos ke putaran keempat, tapi tidak juara, tidak lolos langsung. Enggak, artinya dibilang ternyata Kluivert tidak ada apa-apanya ya. Ternyata naturalisasi juga tidak juga menghasilkan apapun prestasi yang baik ya. Gitu. Saya mau bilang tadi soal soal pelatih. Popovic itu pelatih top di Australia. Bung Toel, kemarin lu nyindir-nyindir Coach Sinteyong, suruh jualan aja pas dipecat sama PSSI. Tapi sekarang lu lihat nih, meleng dikit jadi artis ibu kota di film Go Soccer Bola Mati. Emang dasar ya, orang tulus dan baik hati, rezeki mah gak kemana. Meskipun cuma jadi cameo, aksi Coach Sinteyong di film ini layak ditunggu banget sih. Selain jago syuting bola di lapangan, ternyata beliau jago syuting juga loh di depan kamera. Sebagai warga Indonesia, patut berbangga banget punya pelatih kayak Sinteyong. Secara selama 5 tahun terakhir, sepak bola kita tuh udah bener-bener maju. Sebenarnya ini keresahan gue juga sih soal perfilman Indonesia yang jarang angkat Liga Tarkam. Gue berharap ya, setelah film Go Soccer Bola Mati ini udah tayang, Liga-Liga Tarkam di Indonesia lebih diperhatiin lagi. Apalagi nggak sedikit ada ilmu-ilmu gaib yang terkadang ada ritualnya loh. Contohnya ya, naruh sesuatu di bawah gawang biar enggak gol. Ada juga yang ngerokok dulu buat ngundang makhluk halus. Terus gawangnya tuh jadi susah digolin. Kabar-kabar kayak gini tuh jarang nih ada di perfilman Indonesia. Dengan premis cerita yang seperti itu, bakalan nambah experience baru soal Liga Tarkam yang pakai ilmu gaib. Pastinya bakal ngundang tanya, oh, gue baru tahu ada yang pakai ilmu gituan. Pokoknya gue terima kasih banget ya sama PH Sinemata Buana Kreasindo karena udah mau hadirin tema sepak bola yang seperti ini. Pokoknya kita dukung terus film Soccer Bola Mati karena ada spirit tangguh yang diberikan oleh Coach Sinteyong untuk perfilman Indonesia. Dan kalau tadi saya mau ngomentarin Bang Toel soal pertandingan tadi, seru dan berkualitas ya Bang Toel. Kualitas pendekatan taktikalnya berbeda. Iya. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Kalau buat orang Indonesia mungkin enggak gitu lihatnya. Ini kalau soal hasil akhir iya, tapi kan gini, kan salah satu dampak dari kita berdiskusi soal sepak bola di ruang publik seperti ini kan ada ekspektasi yang di-set lagi-lagi, narasi yang tercipta kan. Narasi yang tercipta setelah Kluivert ditunjuk menjadi pelatih timnas, itu adalah bukan cuma menang, tapi entertaining kok, gitu kan. Ada pemahaman yang berbeda, saya sama Bang Toel nih beda soalnya. Saya nggak menyebut entertaining. Lagi-lagi ya, kita ngomongin narasi yang terbangun, kita pengen lihat sepak bola menyerang gitu. Tapi kan sepak bola bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal bertahan, gitu. Kita menyerang oke, bagus banget, saya juga kaget Indonesia main bagus banget 10 menit pertama gitu kan. Tapi kan pada akhirnya yang membuat kita terpukul itu kan adalah gara-gara defense kita gitu. Jadi kadang-kadang kita harus nge-set di ekspektasi bahwa kalau memang kita diharuskan untuk melihat sepak bola timnas kita main itu dengan lini pertahanan yang dalam, yang bertahan, ya nggak apa-apa. Mau melaporkan apa Om? Penghinaan, pencemaran nama baik, hate speech, lalu doxing terhadap saya dan keluarga. Siap. Itulah teman-teman, sahabat-sahabat semua, ya beberapa komentar berkaitan dengan timnas Indonesia, juga berkaitan dengan Bung Toel ini yang selalu kontroversi sebetulnya. Ada respon-respon pendapat-pendapatnya mengkritiki persepak bolaan Indonesia. Ini Bung Toel memberikan sebuah respon terhadap netizen yang membencinya. Kata Bung Toel mengatakan begini tadi kan, heran saya, kata Bung Toel, kenapa mereka membenci saya itu lebih daripada membenci para koruptor, kata begitu. Ya, ada netizen yang mengatakan Anda dan koruptor itu sama saja, sama-sama tidak menyenangkan, sama-sama berbahaya. Sehingga Bung Toel ini berusaha melaporkan para netizen yang menghinanya, dan juga kata Bung Toel ini ya mencemarkan nama baik Bung Toel katanya gitu. Ya itulah respon para pecinta sepak bola Indonesia, netizen Indonesia ini kan luar biasa ya. Ya, termasuk saya ini juga kadang-kadang jengkel kalau melihat Bung Toel. Okelah teman-teman, ini sekelumit video, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ya
inspirasi lah bahwa sepak bola Indonesia ini kita doakan saja semoga semakin baik, lama-lama semakin baik dan bisa lolos Piala Dunia. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.